Mobil yang membawa rombongan penerima BLT di Purwakarta celaka, 1 orang tewas, 6 luka berat. Warga Jambi terpaksa antre di SPBU hingga malam hari akibat BBM masih langka. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Halo saudara, selain 2 informasi tadi, kami juga menghadirkan informasi hasil pencabutan nomor urut partai politik peserta pemilu 2009, serta serangkai informasi lain baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan saudara, Anda menyaksikan liputan 6 malam, saya Gadis Parengkuan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Rabu siang menetapkan 34 partai politik yang akan berlaga dalam pemilu tahun depan. Para ketua umum parpol kemudian melakukan pengambilan nomor urut peserta pemilu. Sempat terjadi insiden saat Partai Kebangkitan Bangsa menarik nomor peserta pemilu. Sekjen PKB versi MLB Parung, Yeni Wahid, emosi. Ia memprotes KPU yang mengundang Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB versi MLB Ancol. Muhaimin dan Yeni Wahid maju ketika KPU meminta PKB menarik nomor urut peserta pemilu. Keduanya sama-sama menarik nomor. Karena Yeni Wahid sudah mendahului merobek nomor peserta, pengambilan nomor urut harus diulang. Muhaimin Iskandar dan Yeni mengambil amplop nomor yang sama. Tapi akhirnya Muhaimin mengambil amplop berisi nomor urut dari Yeni. PKB mendapat nomor urut 13. Nah, kenapa yang diundang bukan Gus Dur? Karena undangannya dicuri oleh kelompoknya Caimin. Kita telusuri KPU bilang seharusnya dikirim, seharusnya ini kan ke kami yang punya DPP PKB, sekretariat DPP tidak pernah menerima undangan itu. Saya harap dan saya kira peristiwa ini tidak terulang kembali dalam pengertian bahwa KPU pada akhirnya bersikap tegas ya. Ketika saudari Yeni mengambil surat nomor undian itu, kemudian Ketua KPU menyampaikan bahwa yang dipersilakan untuk mengambil adalah Ketua Umum PKB dalam hal ini Pak Muhaimin Iskandar. Tidak semua ketua umum partai hadir dalam acara pengambilan nomor urut peserta pemilu ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengutus putrinya, Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Kehadiran Puan dan fungsionaris PDIP sempat diteriaki masa Partai Demokrasi Pembaruan. Ketua Umum DPP Partai Golkar Yusuf Kala hadir langsung untuk mengambil nomor urut. Kali ini Partai Golkar mendapat nomor urut 23. Demikian juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, juga datang langsung mengambil nomor urut. Dan kali ini Hanura mendapat nomor urut 1. Pemilu 2009 nanti diikuti oleh 34 partai politik. 18 diantaranya adalah partai baru. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Berikut nomor urut partai politik peserta pemilu 2009 berdasarkan hasil undian yang berlangsung di kantor KPU Rabu siang. Sebanyak 34 partai politik peserta pemilu 2009 sudah memiliki nomor urut yang diundi di kantor KPU Jakarta Rabu siang. Partai Hanura mendapat nomor urut 1, sedangkan nomor urut 34 atau terakhir dimiliki PKNU.
PKB yang kepengurusannya masih ganda, yakni versi Gus Dur dan versi Muhaimin mendapat nomor urut 13. Suasana meriah mewarnai halaman kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta saat pengurus partai politik mengambil nomor urut sebagai peserta pemilu tahun 2009. Mereka tidak hanya membawa bendera masing-masing partai, tapi juga diikuti dengan orasi dan yel-yel. Akibatnya jalan raya di depan kantor KPU sempat macet karena banyaknya pengurus dan kader partai yang hadir. Sejumlah pemimpin dan pengurus partai yang keluar ruangan KPU juga tampak gembira dengan nomor urut partainya. Mereka pun punya komentar tersendiri terkait nomor urut yang dimiliki. Termasuk Partai Hanura yang mengaku beruntung mendapat nomor urut 1. Nomor 1 mudah diingat, ya, mudah dilihat oleh masyarakat, menguntungkan kami dalam sosialisasi sebagai partai baru. Sedangkan konotasi nomor 1 kan selalu baik ya. Tahun 99 nomor 24, tahun 2004 nomor 16, sekarang nomor 8. Jadi nomor puncak udah ini. Nah, iya. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang memiliki pengurus ganda mendapat nomor urut 13 juga tidak masalah. Menurut pemahaman sebagian itu juga angka yang favorit. Nah, angka 13 kan semua sangat mudah untuk mengingat. Nah, biasa-biasa. Dari Gus Dur pesanannya angka berapa? Nggak ada, beliau kan. Nomor urut memang tidak akan menentukan perolehan suara partai politik pada pemilu 2009 nanti. Semuanya tergantung pada upaya dan strategi partai dalam mengajak para pemilih yang juga sudah kritis dalam menentukan partai pilihannya. Rahmat Supana melaporkan dari Jakarta. Saudara, pasangan Imade Mangku Pastika AA Puspayoga menurut hasil perhitungan cepat memenangkan pemilihan Gubernur Bali. Pasangan yang didukung PDIP ini mendulang lebih dari 50% suara. Hasil penghitungan cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan keunggulan pasangan Pastika Puspayoga yang meraih 54,94% suara. Sedangkan tempat kedua diisi pasangan yang dimotori Partai Golkar, pasangan Cokorda Budi Suryawan Nyoman Gede Sweta dengan 26,05% suara. Sementara pasangan Igede Winase IGK Alit Putra yang diusung Partai Demokrat dan PKS meraih 19,01%. Sementara tingkat partisipasi masyarakat mencapai 77,44% dari pemilih terdaftar. Pilkada Bali juga sempat diwarnai protes warga. Di Banjarwangaya Kelot, Denpasar sempat terjadi keributan. Sejumlah aparat polisi langsung diterjunkan untuk meredam kemarahan warga. Kalaupun terjadi nanti apa-apa di sini, saya siap ditangkap. Mohon ini tidak terjadi apa-apa di sini. Di 3 TPS ini tercatat sekitar 800 warga yang berhak memilih. Namun dengan alasan yang tidak jelas, hanya 250 warga yang mendapatkan kartu pemilih. Aris Wicaksono melaporkan dari Denpasar, Bali. Mobil rombongan penerima bantuan langsung tunai atau BLT di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kecelakaan, 1 orang tewas dan 6 lainnya luka berat. Di Depok, Jawa Barat, pencairan BLT nyaris ricuh karena warga berebutan mencairkan dana BLT. Maksud hati hendak mencarikan dana BLT, tapi nasib berkata lain. Sarkem, warga Ciasem Tengah, Subang, Jawa Barat, tak sempat menikmati dana bantuan langsung tunai yang digelontorkan pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan BBM. Karena tewas dalam kecelakaan menuju kantor pos Sukamandi. Mobil pickup Panther yang membawa Sarkem dengan warga penerima BLT lainnya bertabrakan di daerah Ciasem dengan kendaraan pribadi minibus Panther yang tiba-tiba memutar arah. Pengemudi pickup yang ditumpangi rombongan BLT kaget dan tak dapat menghindari. Sarkem tewas di tempat dan 6 warga miskin lainnya mengalami luka berat. Miring. Ketinggian batur mah itu kereta maclang. Rencananya mau kemana Ibu? Ke Sukamandi. Mau ngapain? Nyopot ke BN. Di Depok, Jawa Barat, pembagian bantuan langsung tunai nyaris ricuh. Warga yang kebanyakan sudah manula ini sudah menunggu dari pagi hari dan saling berebutan saat pengambilan nomor antrian.
halaman Kecamatan Sukmajaya yang sempit membuat 2.000 warga yang terpilih menerima BLT tidak sabar menunggu pencairan dana Rp300.000. Aparat keamanan bergerak cepat untuk meredam situasi agar tidak terjadi keributan. Syamsul Nursam dan Nahyudi melaporkan dari Subang dan Depok, Jawa Barat. Kelangkaan BBM masih terjadi di Jambi dan Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga Jambi bahkan malam ini masih mengantre dan harus menginap di sejumlah SPBU. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kelangkaan kian meluas ke wilayah di luar kota. Kesabaran warga kota Jambi benar-benar diuji. Untuk mendapatkan BBM, warga kota ini harus rela antri berjam-jam dan bahkan harus menginap di SPBU yang masih kosong, meski tidak tahu pasti kapan pasukan BBM akan datang. Bapak antri nih Pak, dari semalam Pak, sampai malam lagi belum dapat BBM ini. Ya memang susah nih Pak ya. Iya. Jadi kita nggak bisa operasi nih Pak. Oh emang nggak bisa nih, dari pagi emang nggak bisa operasi dari kemarin nih. Sebelumnya mereka masih bisa membeli BBM di pengecer dengan harga Rp20.000 per liter, tapi kini BBM benar-benar habis. Meski tidak ada kepastian, warga rela antri karena mereka tidak punya pilihan lain. Pasokan BBM benar-benar menghilang di kota ini. Kelangkaan BBM juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah dan bahkan meluas hingga ke Kabupaten Kendal. Pertamina mengatakan kelangkaan BBM di Jawa Tengah akibat lambannya administrasi kapal pengimpor BBM oleh Bea Cukai. Sedangkan di Jambi akibat tongkang pengangkut BBM mengalami kecelakaan. Kalau kita bagian kira-kira cukup paling enggak 4-5 hari ya. Belum nanti next supply akan datang lagi. Karena kendala tongkang kemarin kecelakaan. Pertamina berjanji pasokan BBM di Jambi akan pulih karena bongkar muat dilakukan hari ini. Sedangkan di Jawa Tengah, BBM segera pulih dalam 2 hari. Tim koresponden SCTV melaporkan dari Jambi dan Semarang, Jawa Tengah.